mengembangkan pertanian tadi Pak, bagaimana kita bisa mengukur bahwa mereka dengan menggarap itu ya tingkat ekonominya lebih baik itu saat itu Pak? Ya, untuk transmigrasi itu kan dalam kurun waktu 1 tahun mereka dibantu pemerintah ya untuk kebutuhan pangannya dulu ya. Dalam rangka mereka bisa sebelum menghasilkan ya. Ya kan artinya kebutuhan pangan itu diberikan dalam rangka mereka bisa bekerja mengolah lahannya. Kemudian mereka juga diberikan bantuan-bantuan berupa ada benih, ada bibit, ya kan, ada pupuk juga, ada pestisida, ya Pak ya, saprodinya gitu. Dibantu dari transmigrasi. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya dikembangkan dari pertanian. Nah, di situ. Jadi bukan dari transmigrasi sendiri, tidak. Gitu. Oh, jadi ada ini pembagian. Waktu itu tertulis nggak itu Pak ya? Tertulis kan setahun ini transmigrasi transmigrasi gini, karena transmigrasi tidak bisa, keberhasilannya tidak bisa transmigrasi sendiri gitu. Nah, harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan sektor-sektor lain. Makanya setiap provinsi waktu itu ada yang namanya dikoordinasikan oleh namanya Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Jadi pelaksanaan transmigrasi itu dikoordinasikan mulai dari tingkat pusat ya, dari pemerintah level departemen sampai kepada level kabupaten, gitu. Itu semua ada jadi perwakilan dari semua departemen, ya kan? Ada kementerian pertanian, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, koperasi, ya kan? Di situ semua, itu dikoordinasikan. Yang menarik apa Pak? Selama kan ini kan pengalaman kerja Bapak pertama, terus daerahnya. Yang menarik selalu dihadapkan hal-hal yang baru, gitu kan? Dihadapkan sesuatu yang baru gitu loh. Karena kan wilayahnya masih belum sama sekali belum dikembangkan ya kan. Akhirnya kita mulai mengembangkan itu, mulai dari yang pengembangan di pertama kali penambahan proyek penempatan petani teladan, kemudian sudah menjadi masuk ke transmigrasinya gitu. Tapi prioritasnya adalah penduduk setempat. Memang ada penduduk-penduduk dari wilayah-wilayah kita itu ya. Ya, wilayah dari luar timur ada, tapi sebagian saja, sebagian kecil. Sebagian kecil dan diambil dari daerah-daerah yang kira-kira dari aspek budaya tidak ada gesekan lah, ya kan? Itu dari Bali ada, kemudian dari wilayah Jawa Tengah ada, terutama di daerah-daerah Magelang. Waktu itu bekerja sama dengan Yayasan Sugio Pranoto untuk penempatannya di sana gitu. Bapak, kepuasan apa yang Bapak rasakan? Dan pengalaman kami merasa diterima aja oleh masyarakat tempat, oleh tokoh-tokoh adat, oleh pemerintahan daerah gitu. Itu rasanya beda loh. Ya kan? Itu yang jadinya kita nggak jauh dari Jakarta. Iya benar. Artinya kita saya jadi kayak keluarga gitu ya Pak. Saya dia menikmati saya senang lah dengan pekerjaan di sana gitu. Ya kan, bahkan dulu kan banyak juga teman-teman yang ngapain ke timur gitu. Kan banyak pengalaman yang artinya cukup sulit ya barangkali karena beda tadi, karena budaya tadi kali Pak ya. Sehingga memang itu tantangannya sulit. Tapi kan waktu itu masih pendekatannya harus dari Kakanwil juga memotivasi ya. Memang tidak ada sesuatu di dunia ini yang mudah. Bahkan beliau mencontohkannya itu ekstrim gitu loh. Ekstrim bahwa dulu di Cina itu kalau nggak salah
karena saking susahnya itu Yeah. pimpinan di sana itu ini hanya perumpamaan saja, karena kondisi dari rumah ke kantor ke tempat kerjanya itu sulit, itu sampai mereka itu membawa batu tiap hari satu. Itu hanya ditaruh di situ supaya itu hanya untuk memotivasi saja bahwa kita janganlah merasa ini lah. Bisa gitu ya. Iya, gitu kan nyampe gitu. Ya, artinya ya tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Ya. Kalau di dalam ajaran kita kan begitu juga kan, menjaga wajahnya. Jadi kira-kira artinya ini saya kembalikan lagi ke diri sendiri. Oh begini ya. Itulah akhirnya yang membentuk saya diri saya jadi seperti lebih kuat, lebih tabah ya Pak ya, makanya lebih bisa menghadapi. Nah dari pengalaman Bapak, apakah transmi membuka atau membangun daerah transmigrasi itu identik dengan pertanian Pak? Ya artinya sangat ya, artinya gini, yang dikembangkan itu kan modal dasarnya itu kan adalah tanah, ya kan. Transmigrasi itu adalah salah satu implementasi dari program reforma agraria. Jadi kan salah untuk rakyat lah, gitu kan. Nah, akhirnya kan gitu. Jadi kita menata wilayah, ya kan, untuk dikembangkan, ya. Terus kemudian ya karena di sana itu potensi yang paling besar adalah adalah pertanian, ya. Makanya itu yang dikembangkan. Tapi dengan pengalaman Timur Timur sebagai daerah pertanian, apakah ini bisa dikatakan bahwa seluruh daerah transmigrasi itu adalah pembangunan pertanian gitu Pak? Tidak. Artinya pengembangannya itu disesuaikan dengan potensi daerah, potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah yang dikembangkan itu. Jadi tidak. Apa ininya Pak, kriterianya wilayah itu menjadi daerah transmigrasi? Kayak Sumatera, terus Sulawesi mungkin ya? Ya kalau Indonesia. Kalau waktu itu kan kita bekerja kan sebelum tahun 2008, mulai tahun 73 sampai sekitar 80-an lah, bahkan sampai tahun 90 itu kan kita melaksanakan tugas itu kan berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 72 mengenai transmigrasi ya. Kemudian ada peraturan pemerintah juga yang menentukan di situ daerah-daerah transmigrasi itu wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah itu sudah ditentukan ada keputusan presidennya. Jadi dasar itulah, itu akhirnya dicarilah potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk pembangunan transmigrasi itu. Yang awalnya konsepnya itu untuk masyarakat wilayah itu dulu ya Pak ya, atau wilayah Timur terus Jambi mungkin juga gitu ya? Beda. Artinya gini, migrasi itu kalau menurut pengertiannya kan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk untuk menetap. Kalau dulu kan daerah yang padat ke daerah yang padat, untuk meningkatkan kesejahteraan, ya kan. Jadi intinya adalah peningkatan kesejahteraan itu kan. Nah, peningkatan kesejahteraan melalui apa gitu kan. Nah, modalnya adalah lahan. Modalnya adalah lahan. Itu tadi bisa untuk daerah setempat itu mereka diberikan kesempatan juga gitu untuk bisa menjadi berpartisipasi menjadi transmigran, tapi lebih ditekankan kepada wilayah tadi Pak ya. Lebih ditekankan kepada perpindahannya dulu. Awal-awalnya begitu. Awal-awalnya begitu. Demikian juga waktu saya di Timur Timur begitu juga. Jadi ada perpindahan hanya karena kondisinya di Timur Timur itu ternyata kan agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, di mana masyarakat di Timur Timur sendiri waktu itu masih banyak yang perlu ditingkatkan harkat. Akhirnya mereka didahulukan, kan? Kemudian transmigran yang dari luar itu mereka yang
ya istilahnya mempunyai skill yang lebih, sekaligus juga bisa memberikan alih teknologi pertanian terhadap masyarakat yang ada di sana. Ya. Waktu itu ya saya sampai berkembang kan Pak ya. Ya artinya saya hanya sampai tahun 94 gitu. Nah kemudian saya tahun 99 kan terjadi yang itu ya. Ya terjadi istilahnya bukan waktu itu kan Timur rakyat Timur diberikan pilihan. Ya diberikan hak untuk menentukan ya kan apakah dia mau bergabung atau berpisah ya. Akhirnya itu tadi. Sebelum itu 94 saya sudah pindah ke Sulawesi Tengah. Saya pindah ke Sulawesi Tengah. Nah kemudian ya transmigran itu setelah tahun 99 ya ada yang masih di sana, tapi sebagian besar kembali ke Indonesia yang dari luar Timur gitu loh. Yang tadinya ada Bali, ini balik gitu ya Pak? Iya, kembali lagi, kembali ke daerahnya, daerah asalnya gitu. Nah saat itu 10 tahun itu Bapak bisa melihat peningkatan itu enggak? Iya, bisa. Itu Pak? Bisa kan? Artinya gini, selama 10 tahun itu yang sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia waktu itu, yang saya ikuti ada berapa ya, ada 8 lokasi pemukiman selama 10 tahun. Jadi kan kita melihat banget lah perkembangannya itu, mulai dari nol ya kan sampai akhirnya mereka bisa berkembang ya. Setelah 5 tahunan itu bisa kita lihat lah tingkat keberhasilannya itu. Ya mereka sudah, artinya kalau sudah, apalagi kita ibaratkan tanaman itu, ya mereka sudah bisa, sudah panen, ya mereka sudah bisa ini sendiri. Artinya perawatannya minimum lah, gitu loh. Kalau yang tadinya kan kalau sebelum biarin gitu ya Pak biasanya, awalnya. Kalau di awal-awal kan kita harus betul-betul kita rawatnya, kita rawat, kita pupuk, apa segala macam lah. Begitu sudah merasa ada pembiakan apa segala macam kan kita tinggal perawatan yang minimum lah, yang rutin lah. Kira-kira seperti itulah. Artinya masyarakat waktu itu ya kita sudah ada hasilnya, sudah ada produksinya, kemudian mereka sudah pelayanan kesehatannya juga sudah bisa ini, pendidikannya juga sudah dilayani dengan baik, sudah artinya tidak mengalami kendala lah untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan yang baik. Ya udah itu kemudian dikasih sertifikat setelah 5 tahun diserahkan kepada pemerintah daerah waktu itu, dan sertifikat itu menjadi hak miliknya transmigran. Jadi hanya 5 tahun, setelah 5 tahun diserahkan kepada Pemda. Nah itu Bapak pindah selama 10 tahun ya, setelah pindah ke Sulawesi konsep yang kota terpadu itu sejak kapan Pak? Jadi transmigrasi itu kan awalnya kan orientasinya kepada perpindahan penduduk pada pengembangan produksi gitu ya. Kemudian bergeser kan, mengalami pergeseran ya kan, setelah mulai tahun berapa ya waktu itu ya, 90-an lah, 90 telah ada mulai dikembangkan perkebunan di transmigrasi ya kan. Kemudian sampai akhirnya waktu Pak Kiswono sebagai menteri, beliau itu kan sudah kemudian dilakukan evaluasi bahwa pendekatan transmigrasi itu tidak sekedar untuk perpindahan penduduk, tapi konteksnya adalah pembangunan kewilayahan, pengembangan wilayah. Nah, pengembangan wilayah akhirnya undang-undangnya diubah, Undang-Undang 3 tahun 72 kemudian diubah menjadi dengan Undang-Undang 15 tahun 97. Nah, kemudian ada peraturan pelaksanaannya PP pemerintah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 99. Nah, sayangnya undang-undang ini belum dapat diimplementasikan dengan baik. Ya kan? Kondisi kita kan sudah mulai
krisis. 97, 97, 98, ya kan, 99 krisis kan. Akhirnya undang-undang ini dan PP-nya tidak dapat terimplementasi dengan baik. Nah, tahun 98 terjadi reformasi. Nah, udah itu udah transmigrasi udah sempat ya istilahnya seperti apa ya? Kalau gitu, Pak? Ya start. Kalau kan masih ada transmigran yang harus dikembangkan ini masyarakatnya. Penempatan tahun 90, 95, 96, 97 ini kan masih belum settle ya. Nah, itu begitu ada reformasi, ini seperti apa anak ayam kehilangan induk gitu loh. Jadi nggak ada yang ngikutin gitu kan berarti? Iya udah. Nah itu telah terlunta-lunta ya. Akhirnya, nah secara ini juga institusi kelembagaan transmigrasi nggak ada gitu loh. Saat itu nggak ada. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 nggak ada. Jadi kementerian itu? Ya, kementerian itu dilikuidasi. Dilikuidasi, tapi kan masih ada tanggung jawab untuk bagaimana yang program ini masih bisa diurus gitu loh. Kan mereka belum mencapai kepada apa yang sasaran yang diharapkan gitu loh. Nah, sementara pemerintah daerah kondisinya juga begitu juga. Mereka menganggap ini transmigrasi urusan pusat gitu loh. Kalau itu kan semua kan ya kan sentralistik ya. Nah, jadi mereka menganggap ini transmigrasi urusan pusat. Akhirnya pemerintah daerah juga lepas tangan. Nah, itulah kondisinya yang serba tidak menentu. Akhirnya dibentuklah waktu itu yang namanya Kementerian Kependudukan. Ada kementerian dari Menteri Negara dan ada badan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk. Nah, disitulah transmigrasi ditangani, ya dikelola oleh badan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk. Nah, cuman badan ini belum bisa juga mengimplementasikan peraturan perundangan yang sudah tadi yang nomor 15 ya. Berapa tadi itu? Undang-undang nomor 15 tahun 97. Ya, dan PP atau Pemerintah nomor 2 tahun 99 belum bisa ini karena apa? Waktu itu kan terjadi konflik. Baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik horizontal seperti di Kalimantan Tengah, di Sulawesi, di Maluku, kemudian yang vertikal di Aceh gitu. Nah, akhirnya banyak transmigran yang terlantar. Transmigran yang terlantar itu akhirnya ya karena juga merasa tertekan juga di sana, mereka pada balik ke daerah asal. Cuma karena nggak ada yang menampung, akhirnya mereka baliknya kemana? Ke kementerian yang ngurus dulu. Jadi ngumpul di kantor di Kalibata gitu. Jadi tahun 2001, 2002 cukup lama waktu itu. Bahkan waktu itu ada sebagian transmigran yang dari Natuna, dari Aceh, kemudian dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu menginap di kantor selama 100 hari. Lama juga. 100 hari berarti 3 bulan. 3 bulan. Mereka ada di situ. Jadi itulah artinya situasi yang transisi yang tidak mengenakkan lah. Tidak kondusif, kita bekerja nggak bisa, tapi ya mereka harus diurus gitu loh. Nah, ini terus